Bagaimana saya teringat ini nasihat buat saya, tentunya tidak lebih penting daripada yang dengar untuk saya pribadi. Kita harus ambil pegangan. Al-Imam Ghazali itu pernah ditanya, dan mungkin kita sering dengar ini, mungkin asatidz sering baca dalam kitab-kitab Tubul Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sering pernah datang, ada satu orang nanya kepada Imam Ghazali, bagaimana bijaknya beliau, bagaimana husnudzonnya beliau, bagaimana pandangan beliau, dan ini menjadi rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf. Imam Ghazali pernah ditanya sama orang, ya Imam, ma hukmu tarikus shalah? Apa hukumnya ketika orang meninggalkan salat? Kata Imam Ghazali, hukumnya ketika ada orang meninggalkan salat. Kalau kita jawab pasti hukum orang meninggalkan salat kalau tak kafir ya fasik. Kita mah jawabnya pasti begitu. Kata Imam Ghazali, hukumnya orang yang meninggalkan salat, kata Imam Ghazali, ya, antada'uhu, apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, engkau ajak dia ke masjid. Kata Imam Ghazali, hukmuhu an ta'khudahu ilal masjid, an ta'khudahu ma'aka ilal masjid. Kata Imam Ghazali, kalau engkau melihat ada orang meninggalkan sholat, maka hukumnya engkau ajak dia ke masjid. Maksudnya apa kata Imam Ghazali? Beliau kasih catatan penting, kun da'iyan wa la takun qadiyan, kata Imam Ghazali. Jadilah orang yang mengajak orang kepada kebaikan, wa la takun qadiyan, dan jangan pernah menjadi orang yang selalu menghakimi atas kesalahan orang lain. Ini renungan buat kita. Kenapa? Ketika kita diberikan sama Allah, Allah jadikan kita, Allah berikan kepada kita keistiqomahan, kita punya murid, pengikut, atau jemaah pengajian banyak. Jangan kita anggap itu kalau Allah sedang muliakan kita, jangan. Karena ketika orang diberikan oleh Allah kemuliaan, seorang ustaz atau habib, siapapun dia, seorang juru dakwah, ketika Allah meniti dia di dalam satu jalan hidayah, Allah tempatkan dia di tempat yang baik, Allah berikan kepada di jalur keistiqomahan, dia punya pengikut, pecinta banyak. Justru kata ulama, orang itu paling berat, paling susah ketika dia diuji dengan kesalehan, dengan ketaatan kepada Allah. Paling banyak orang tergelincir ketika dia diberikan oleh Allah ujian ketika dalam ketaatan kepada Allah. Karena pasti secara tidak langsung, mau tidak mau, dia akan menganggap lebih baik daripada orang yang bermaksiat. Pasti itu. Ini penyakit daripada kita sebagai juru-juru dakwah ini penyakit. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Jangan pernah. Kenapa? Ketika Allah berikan kita, Allah posisikan kita, Allah tempatkan kita di tempat baik, Allah jadikan kita orang yang mengajarkan kepada kebaikan, itu bukan berarti kita ini termasuk orang pilihan Allah atau orang bukan termasuk orang yang amalnya bagus, ilmunya banyak, kitab udah dibaca sampai belerot, kata orang Bekasi. Sampai belerot baca kitab. Jangankan kitab Sabina, Sarah Sabina, sampai seluruh sarah kitab Sabina udah hafal. Baca Majmu', Muhadzab, baca Ummul Bardas, kan banyak kitab yang kita baca semuanya. Tidak menjadi catatan atau jaminan kalau kita termasuk orang-orang baik atau orang-orang yang tercatat di Ahlul Jannah. Enggak jaminan. Kenapa? Ketika Allah posisikan kita di tempat baik, itu adalah satu bukti kalau Allah sedang cinta kepada kita, dan kapanpun kalau Allah mau cabut nikmat tersebut, Allah bisa kembalikan posisi kita yang berlawanan daripada posisi kita sekarang. Makanya kata Imam Ghazali, kun da'iyan wa la takun qadiyan. Jangan pernah menghukumi orang, tapi ajak orang selalu kepada kebaikan. Dan jangan pernah memandang orang yang bermaksiat itu lebih rendah, lebih hina daripada kita. Bisa jadi Allah mempunyai hak prerogatif. Kalau Allah pengen tukar posisinya, kita bisa jadi orang maksiat, besok dia jadi orang alim, bisa dia jadi orang min ahlil jannah. Hadis sering kita baca, asal mungkin sudah hafal semua. Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Wa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar. Kulu dan seterusnya ila akhir hadis. Itu sering hadis kita dengar. Kemudian makanya saya teringat Al-Imam Al-Arif Billah, Sayyidul Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Itu mungkin kenal dengan beliau, Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Ini beliau pernah menasihati putra beliau. Jadi kalau kita renungkan nasihat beliau luar biasa, pukulan dan tamparan keras buat kita. Imam Ibrahim Ad-Dasuki pernah beliau menasihati anaknya. Beliau katakan kepada anaknya, ya waladi, ihdar an tada'iya anna laka mu'amalatan khasatan ma'allah. Wahai anakku, ihdar an tada'iya anna laka mu'amalatan khasatan ma'allah. Wahai anakku, hati-hati, jangan sampai kau mengaku kalau kau punya hubungan khusus dengan Allah.
Ihdar an tada'iya anna laka mu'amalatan khasah ma Allah. Hati-hati, jangan sampai kau mengaku punya hubungan khusus dengan Allah. Maksudnya kalau secara tidak langsung kalau kita artikan, jangan kau mengaku wali, orang paling dekat sama Allah, sekali doa langsung dijabah. Jangan. Rekutuna engkau saya baca doa satu saja. Jangan begitu. Jangan seakan-akan kita menganggap posisi kita orang paling dekat dengan Allah. Beliau nasihati kepada anaknya. Ihdar an tada'iya anna laka mu'amalah khasah sama Allah. Kemudian kata Imam Ibrahim As-Suddi, beliau katakan kepada anaknya, fa'lam, ketahuilah wahai anakku, in sulta fahuwa alladhi sawwamaka. Ketahuilah wahai anakku, apabila engkau berpuasa, fahuwa alladhi sawwamaka, maka pada hakikatnya Allah yang membuat engkau mampu untuk berpuasa. Wa in kunta fahuwa alladhi qawwamaka, adapun apabila engkau salat, Allah yang memberikan kemampuan untuk engkau mengerjakan sholat. Allah yang membuat kita mampu untuk ibadah kepada Allah. Wa in ittaqaita wa huwa alladhi waqqah, kata Imam Ibrahim As-Suddi, apabila engkau dapat menghindar daripada maksiat, ya wa in ittaqaita wa huwa alladhi waqqah, apabila engkau dapat menghindar daripada maksiat, pada hakikatnya Allah yang menjagamu daripada perbuatan maksiat. Kita diberikan perlindungan Allah bukan karena ilmu yang kita punya kita bisa menghindar maksiat, tapi karena Allah yang menjaga kita. Kemudian apa kata beliau? Ya waladi, kata beliau, laisa laka fil wasti syai', engkau tidak mempunyai andil apapun dalam kebaikan. Wa innama sya'an an tara annaka 'abdun 'asin laisa laka wa hasanatun wahidah fa huwa sahih. Maka keadaan yang sesungguhnya, kata Imam Ibrahim As-Suddi kepada anaknya, keadaan yang sesungguhnya antara, yaitu engkau melihat, memandang kepada dirimu engkau adalah seorang hamba yang ma'asin, yang selalu doyan bermaksiat kepada Allah. Wa laysa laka hasanatun wahidah fa huwa sahih, dan engkau tidak memiliki satu pun kebaikan, itu faktanya, kata beliau. Itu yang betul. Jangan pernah menganggap kebaikan kita punya, tetapi kalaupun ada kebaikan, kata Imam Ibrahim As-Suddi, ya, famin aina laka hasanah fahuwa alladhi ahsana ilaik. Adapun kalau engkau mempunyai kebaikan dari manapun kebaikan itu, maka Allah yang membuat kebaikan tersebut berlaku pada dirimu. Artinya Allah yang membimbing kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Insya'a qabilak wa insya'a raddak. Apabila Allah berkehendak menerima amalmu, apabila Allah berkehendak juga kebalikannya, Allah akan menolak amal baikmu. Ini catatan penting untuk kita. Tadi sebagaimana saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Cek tadi, untuk menanamkan rasa wara', artinya tidak pernah memandang kita ini lebih baik daripada orang yang kita dakwahi. Itu kunci sukses dalam dakwah.